Saudara-saudariku terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 14 Februari 2021, Minggu biasa yang ke-6. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Selalu mengenakan masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Sahabat Yesus yang terkasih, salah satu keutamaan pelayanan yang ditampilkan Yesus adalah ketergerakan hatinya. Ketika melihat kehidupan orang yang sangat memprihatinkan, ketika melihat orang yang miskin dan menderita, ketika melihat banyak orang sakit dan kehilangan harapan, ketika melihat orang putus asa dan tak berdaya, hati Yesus selalu tergerak untuk membantu mereka. Yesus selalu mengulurkan tangan bagi mereka. Bagi Yesus, mereka harus dibantu. Yesus selalu menerima dan membantu mereka, termasuk mereka yang sakit parah dan penuh dosa. Mereka yang dikucilkan dan dianggap najis. Yesus menyambut mereka dengan penuh cinta. Sikap peduli Yesus nampak dalam cerita Injil hari ini. Ketika seorang kusta datang kepada Yesus dan meminta pertolongannya. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau. Sahabat Yesus yang terkasih, dalam budaya masyarakat Yahudi, penderita kusta dianggap najis. Bahkan orang yang bersentuhan dengan penderita kusta akan menjadi najis. Karena itu mereka harus tinggal di luar kota agar masyarakat tidak tertular kenajisannya. Kalimat kasarnya mereka itu orang buangan. Dianggap orang yang tidak bermanfaat, tidak berguna, hanya menyusahkan orang lain. Maka tindakan orang kusta menemui Yesus yang dikisahkan dalam Injil itu sangat menarik dan ini aneh. Karena bukan kebiasaan mereka. Ini tindakan penuh resiko. Dia tahu akan ditolak oleh banyak orang, tapi dia punya harapan pada Yesus. Keuletan dan keberanian si kusta untuk datang dan meminta pertolongan Yesus patut kita puji. Dia tidak takut dan tidak malu. Dan Yesus menjawabnya dengan baik. Yesus menerimanya, menyambutnya, menjamah si kusta. Aku mau, jadilah engkau tahir. Sahabat Yesus yang terkasih, Yesus tidak peduli dia sakit apa. Apakah sakitnya bisa menjangkit kepada Yesus? Apakah sakitnya membahayakannya? Bagi Yesus, yang terpenting adalah orang kusta itu harus ditolong. Dia harus dibantu. Dia harus dibebaskan dari penderitaannya. Sahabat Yesus yang terkasih, pelayanan Yesus dilakukan karena cinta. Karena Yesus memiliki belas kasih. Maka siapapun yang datang termasuk si kusta yang dikucilkan dan dianggap najis tetap diterima dan dilayani oleh Yesus. Inilah cinta sejati Yesus. Cinta yang tumbuh tanpa batas. Cinta yang tumbuh tanpa sekat apapun. Sahabat Yesus yang terkasih, sebagai manusia, jujur kadang saya, mungkin Anda, kita semua masih membedakan satu dengan yang lain dalam pelayanan. Kadang kita masih memilih-milih dalam pelayanan. Kita masih berpikir apa untung ruginya. Kita masih membeda-bedakan. Kita masih jijik mau membantu mereka yang sakit dan menderita. Saya ingat kata-kata seorang suster yang pernah melayani orang sakit kusta. Bertahun-tahun suster ini melayani mereka yang sakit kusta. Saya pernah bertanya, mengapa suster bertahan melayani mereka bertahun-tahun? Jawabannya sederhana, saya mencintai mereka. Saya mencintai mereka, itulah dasar bagi suster untuk melayani, bahkan bertahun-tahun memberikan diri untuk mereka. Cinta yang membuat suster setia melayani, cinta yang membuat suster setia merawat, cinta yang membuat suster tetap memberikan harapan bagi mereka. Cinta membuat yang kusta bisa tersenyum. Sahabat Yesus yang terkasih, Yesus telah menerima dan menjamah orang kusta karena Yesus mencintainya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita perlu belajar bersama untuk mencintai dengan tulus. Kita perlu belajar untuk melayani dengan cinta. Belajar melayani dengan hati. Belajar untuk tidak membedakan satu dengan yang lain.
Saya kira kita perlu berdoa lebih tekun lagi, agar kita memiliki sikap seperti Yesus yang peka dan peduli pada sesama. Mengapa demikian? Karena kadang kita hanya menjadi orang yang suka bercerita tentang orang miskin dan menderita. Kadang kita hanya menjadi orang yang berbicara bagaimana menolong mereka yang menderita. Tapi dalam kenyataannya kita hanya sampai pada keterharuan kita. Hanya sampai pada keprihatinan kita. Tapi tidak selalu dari situasi itu. Kita tidak keluar dari diri kita. Kita tidak keluar untuk mengulurkan tangan bagi mereka. Yesus butuh orang yang tidak hanya berdoa dan berbicara tentang orang miskin dan menderita. Tapi Yesus butuh orang yang tekun dalam doa dan peduli serta berani bertindak bagi mereka. Yesus butuh orang yang mau tergerak hati dan memberi harapan baru bagi mereka. Apa artinya kita berbusa-busa bicara tentang orang miskin dan menderita? Apa artinya kita bisa berjam-jam berkhotbah dan berbicara tentang bagaimana menolong mereka? Kita bisa memberikan solusi terindah, tapi kenyataannya kita pelit membantu mereka. Kita selalu punya alasan mengatakan tidak untuk membantu mereka. Sahabat Yesus yang terkasih, inilah saat yang paling tepat. Virus corona mengajarkan kita untuk tergerak hati, mewujudkan cinta. Caranya dengan mentaati protokol kesehatan yang ketat. Jangan sok sehat, jangan merasa diri paling tahu. Kalimat kasarnya adalah sombong. Tapi juga dengan mau menyisikan apa yang kita punyai untuk mereka yang membutuhkan. Berani berbagi dalam kesulitan kita. Semoga teladan Yesus hari ini menggerakkan kita semua untuk terus belajar dari Yesus. Dan terus menyatukan hati dengan Yesus agar dari hati kita mengalir semangat belas kasih Yesus. Dan semoga kita semua hari ini dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Amin.